Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dian Arifatul Mukmin dan teman saya Wihdatul Umi Khairatul Walidain yang akan mempresentasikan proposal karya inovasi berbasis bioteknologi dengan judul Kimchi Spondias Dulcis, yaitu alternatif pengawetan buah kedondong serta peningkatan kesehatan masyarakat Desa Ngadirojo, yang dengan dilatar belakangi yaitu Indonesia merupakan negara tropis yang menjadi penghasil aneka buah segar. Salah satu yang banyak digemarinya adalah buah kedondong. Buah yang tergolong sebagai suku mangga ini populer untuk dijadikan aneka macam olahan. Buah ini bisa dimakan langsung dalam keadaan segar. Banyak juga yang menambahkannya sebagai isian rujak, asinan, atau bahkan selai. Buah dengan biji tunggal berserabut ini juga sangat nikmat untuk dijadikan manisan. Buah ini memiliki rasa utama asam dan sedikit manis. Buah ini memiliki banyak manfaat baik di bidang kecantikan maupun di bidang kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah untuk menurunkan kolesterol darah dan juga mencegah penyakit jantung. Berlimpahnya produksi buah di Indonesia terkadang agak merepotkan juga. Jika tak segera dikonsumsi, maka buah bisa cepat membusuk. Supaya tak terbuang percuma, maka masyarakat pun mengelola aneka jenis buah menjadi makanan dan minuman supaya lebih awet. Selanjutnya, maraknya fenomena Korea Wave mengakibatkan masuknya budaya-budaya asing, khususnya Korea, ke negara kita, Indonesia. Salah satu budaya Korea yang terkenal dalam hal kuliner adalah kimchi. Kimchi merupakan makanan tradisional Korea berupa suatu jenis asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Di Korea, kimchi selalu dihidangkan di waktu makan sebagai salah satu jenis bahan yang paling umum. Kimchi juga digunakan sebagai bumbu sewaktu memasak sup kimchi, nasi goreng kimchi, dan berbagai masakan lain. Kimchi dibuat dari beraneka ragam bahan sesuai dengan jenis kimchi dan selera orang yang membuatnya. Mengingat kimchi pada umumnya dibuat dengan bahan dasar buah yakni kedondong, pembuatan kimchi kedondong ini berbasis bioteknologi dan berorientasi pengabdian kepada masyarakat. Dan berikut yaitu bukti ilmiah, yang kemudian masalah, produk gagasan dan klaimnya, yang kemudian yang pengabdian masyarakat. Yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea hasil fermentasi yang disiapkan melalui serangkaian proses brewing, pencampuran dengan berbagai rempah-rempah dan bahan-bahan lainnya yang dibuat melalui proses fermentasi. Karakteristik kimchi berbeda tergantung pada varietas kimchi, bahan baku yang digunakan, proses fermentasi, dan metode pelestarian. Namun kimchi memiliki biokimia, sifat gizi, dan organoleptik yang khas dan fungsi yang berhubungan dengan kesehatan. Fermentasi kimchi diprakarsai oleh berbagai mikroorganisme awalnya hadir dalam bahan baku, tetapi fermentasi secara bertahap didominasi oleh bakteri asam laktat. Banyak faktor fisiokimia dan biologi yang mempengaruhi fermentasi, pertumbuhan dan penampilan berurutan mikroorganisme utama yang terlibat dalam fermentasi. Perubahan biokimia yang terjadi kompleks terjadi tergantung pada kondisi lingkungan sebelum, selama, dan setelah fermentasi. Karakteristik yang paling penting adalah perubahan komposisi gula dan vitamin, pembentukan dan akumulasi asam organik, dan degradasi tekstur dan pelunakan. Nutrisi juga merupakan sumber penting dari vitamin, mineral, serat, dan nutrisi lainnya. Saat ini kimchi menjadi salah satu produk pangan fungsional karena terdapat
BAL atau bakteri asam laktat. Bakteri dalam pembuatan kimchi dapat muncul dan berkembang biak dengan baik dikarenakan terdapat nutrisi yang mendukung pada bahan-bahan pembuatan kimchi itu sendiri. Dari hasil penelitian telah ditemukan bahwa bakteri dengan genus Lactobacillus leuconostoc, Pediococcus dan Weissella yang memang telah diakui membawa banyak manfaat. Bakteri asam laktat dalam pembuatan kimchi juga mampu menghasilkan eksopolisakarida atau EPS yang tinggi. EPS sendiri berfungsi sebagai bentuk perlindungan sel bakteri terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan pertahanan diri dari sel lain dan bakteriofag. Kimchi disebut sebagai salah satu dari 5 makanan tersehat menurut majalah Health Magazine. Kimchi kaya dengan vitamin, membantu pencernaan dan kemungkinan dapat mencegah kanker. Sayuran yang sudah lama diketahui banyak untuk kesehatan, apalagi ditambah kultur bakteri hidup pada kimchi yang lebih banyak dari yogurt. Pemakaian cabai merah dalam jumlah banyak pada kimchi juga sering disebut-sebut baik untuk kesehatan. Kimchi memiliki cita rasa yang asam serta berwarna kemerahan karena dalam pembuatannya menggunakan cabai. Cara mengkonsumsinya bisa dikonsumsi secara langsung sebagai pendamping makanan ataupun bisa diolah terlebih dahulu. Contohnya dibuat menjadi sup kimchi atau kimchi jjigae. Dari dulu hingga sekarang, kimchi adalah makanan wajib di Korea Selatan karena dengan mengkonsumsi kimchi dapat mendatangkan manfaat bagi tubuh. Adanya kandungan probiotik yang ramah bagi usus dapat meningkatkan proses pencernaan. Kimchi juga mengandung vitamin C yang tinggi sehingga dapat meningkatkan imunitas. Tidak hanya itu, makanan tanpa kandungan lemak ini juga dipercaya dapat menjaga kesehatan jantung hingga berpotensi mencegah kanker. Selanjutnya adalah kedondong. Kedondong dengan nama Latin Spondias delsus dan nama Borneo nama binomialnya adalah Spondias cicerea, dalam bahasa Inggris disebut umbrella atau golden apple, merupakan tanaman buah tropis yang tergolong dalam keluarga Anacardiaceae seperti tanaman buah tropis lainnya, yaitu mangga dan kacang mete, dan buah asli dari Polinesia. Kedondong merupakan buah tropis yang terbesar. Kedondong merupakan buah tropis yang tersebar di berbagai negara yang memiliki nama yang berbeda-beda. Seperti di Thailand disebut mangkok farang, di Jamaika disebut Janeplum, di Jerman disebut Goldpflaume. Dan tanaman ini dapat tumbuh dengan tinggi yang mencapai 9-12 meter. Daun yang menyirip, bunga yang berwarna putih dengan buah berbentuk oval. Buah yang belum matang berwarna hijau dan keras, serta akan berwarna kuning jika sudah matang. Buah yang matang akan berwarna kuning atau orange terang. Karena warna buahnya seperti itu, maka disebut dengan golden apple. Pada buah kedondong ditemukan vitamin C dan A yang jumlah kandungan vitaminnya lebih besar daripada vitamin yang ditemukan di buah mangga. Buah kedondong mempunyai nilai pH yang tinggi, yaitu sebesar 3,87 sampai 4,05 dibandingkan dengan buah tropika lainnya. Kandungan kimia dan nutrisi pada buah kedondong antara lain adalah karbohidrat sebanyak 50% ada di daging buah, serat, pektin, dan yang terkandung jumlahnya sebesar 2,13% kalsium. Fosfor dan kalsium juga terkandung dalam buah kedondong. Buah kedondong dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan dapat diolah menjadi aneka makanan. Bahkan dapat menjadi obat penyembuhan akibat luka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh saudara Dian Arif terkait pengambilan bahan, baik itu buah kedondong maupun bumbu-bumbu dan rempah-rempah lainnya, kita memperoleh dari kegiatan jual beli, baik itu di pasar, kemudian
dan ada beberapa bahan yang mungkin diperoleh dari toko online karena di sini sulit untuk mencarinya. Kemudian cara pembuatan kimchi kedondong ini juga tidak jauh berbeda dengan pembuatan kimchi lainnya. Yang pertama, kita perlu mencuci bersih buah kedondong dan kemudian dipotong sesuai selera. Kemudian setelah kedondong sudah dirasa bersih, proses yang selanjutnya adalah melakukan braining atau pegaraman. Caranya adalah dengan melarutkan garam dengan air panas, kemudian itu ditunggu hingga dingin terlebih dahulu dan garam harus benar-benar larut. Kemudian setelah dingin barulah kedondong dimasukkan ke dalam larutan garam tersebut. Dan tidak lupa seluruh kedondong harus terbaluri oleh garam. Nah, setelah dirasa sudah merata, kedondong kemudian didiamkan di wadah yang tertutup selama 8 hingga 12 jam. Inilah proses fermentasi yang pertama. Dan fermentasi yang pertama ini ditandai berhasil jika kedondong sudah tidak mudah patah. Proses yang selanjutnya setelah braining adalah mencuci kedondong dengan air biasa sebanyak 2 hingga 3 kali. Mencuci sebanyak ini dilakukan agar kedondong nantinya tidak terlalu asin. Bilasan terakhir kita menggunakan air minum. Jadi bukan air keran yang digunakan tapi air minum. Kemudian ditiriskan agar kandungan airnya berkurang. Sambil menunggu kedondong kering, kita membuat sausnya terlebih dahulu dengan cara mencampurkan bahan-bahan yakni tepung beras ketan, kemudian bubuk cabai, jahe, buah pir ataupun apel, kemudian ada madu, kecap ikan, bawang bombay, bawang merah dan bawang putih, rumput laut kering, daun bawang dan gula pasir. Nah, setelah saus kimchi jadi, kedondong yang sudah ditiriskan tadi kemudian dibaluri dengan saus secara merata. Setelah benar-benar rata, kimchi kedondong kemudian dimasukkan dalam wadah yang tertutup dan didiamkan dalam suhu ruangan selama 2 hari. Disinilah kegiatan fermentasi yang kedua. Nah, setelah 2 hari, ini fermentasinya sudah selesai dan fermentasi yang sempurna akan ditandai dengan adanya buih pada kimchi. Jika sudah, maka kimchi siap dihidangkan atau disimpan dalam lemari pendingin. Kemudian setelah pembuatan kimchi, kami ada pengujian kandungan gizi dengan cara menguji kandungan gizinya meliputi jumlah kadar karbohidrat, kemudian vitamin, kalsium, kalium, dan beberapa zat lainnya. Kami juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan pembuatan kimchi Spondylosis yang bertempat di Desa Ngadirojo, Soko. Tempat ini kami pilih dikarenakan di daerah tersebut terdapat beberapa pohon kedondong di beberapa titik, namun dirasa pemanfaatannya kurang maksimal. Kemudian sasaran dari sosialisasi ini adalah warga sekitar. Dan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait upaya pengoptimalan nilai guna buah kedondong sebagai bahan pangan bergizi dengan cara diawetkan menjadi kimchi. Kemudian ada pelatihan membuat kimchi bersama-sama. Adapun timeline dari penelitian kami ini diawali dengan pengajuan rancangan penelitian yang dilaksanakan pada November minggu pertama, kemudian pengambilan bahan dan pembuatan kimchi ini pada minggu kedua bulan November, kemudian pengujian kandungan gizi ini dilakukan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan November, kemudian sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember, dan penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember. Adapun rancangan anggaran biaya dari semua bahan-bahan yang ada, kita menghabiskan dana sekitar Rp106.000 dengan rincian seperti yang sudah tertera pada PPT. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin teman-teman sampaikan, silakan didiskusikan di kolom yang sudah tersedia. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.